Selamat bersua kembali dengan Uda Wahidin Channel. Dengan video tutorial kali ini adalah cara ekspor data SHP ke AutoCAD. Dalam mengekspor data SHP ke AutoCAD, jika diekspor saja maka pada AutoCAD hanya bisa menggunakan data SHP tanpa ada data label. Nah, bagaimana cara membuat data yang bisa dibaca di AutoCAD yang diekspor dari SHP dengan label? Pada video ini akan saya sajikan. Nah, sudah ada data contoh kontur yang dibuat dari data foto udara drone, yang nantinya data ini akan digunakan pada AutoCAD untuk desain rencana bangunan yang lebih detail. Baik, untuk membuat atau untuk melakukan ekspor SHP ke AutoCAD, pertama terlebih dahulu kita buat file geodatabase untuk menyimpan data SHP ke dalam data geodatabase. Pada folder yang akan disimpan, klik kanan, pilih new, kemudian file geodatabase. Ubah nama sesuai dengan keinginan. Kemudian data kontur saya rubah terlebih dahulu. Ekspor data kontur ke dalam geodatabase yang baru saja kita buat menggunakan R-Toolbox. Kemudian pada conversion tools pilih to geodatabase, kemudian pilih fitur class to geodatabase multiple, double klik, kemudian data kontur ellipse sebagai input fitur, simpan pada file geodatabase yang telah kita buat sebelumnya. Pilih, kemudian add dan tekan tombol OK. Kita tunggu prosesnya. Setelah berhasil diekspor, maka pada ekspor CAD sebagai file geodatabase yang telah kita buat telah ditambahkan satu file geodatabase. Selanjutnya file ini kita tambahkan di dalam layar view. Data SHP sebelumnya sudah bisa kita hapus. Nah, selanjutnya file geodatabase dibuat menjadi default dengan cara klik kanan, make default geodatabase. Setelah itu kita akan melakukan ekspor data geodatabase ini ke AutoCAD dengan cara pada R-Toolbox Conversion Tools to CAD, kemudian export to CAD. Input fitur adalah kontur yang telah kita buat menjadi geodatabase. Karena geodatabase telah kita setting default, maka secara otomatis auto file akan diarahkan pada file geodatabase yang telah kita buat, kemudian tekan tombol OK. Kawan-kawan harus perhatikan output tipe dari AutoCAD disesuaikan dengan AutoCAD yang ada pada komputer teman-teman sekalian. Karena di komputer saya adalah AutoCAD 2013, saya pilih DWG R 2013, kemudian tekan tombol OK, maka fitur ini akan dikonversi ke AutoCAD. Nah, jika sudah, kita
kita lihat file hasil konversi, kemudian jalankan untuk dibuka pada aplikasi AutoCAD. Kontur sudah bisa dibuka pada AutoCAD, tetapi belum memiliki label. Nah, untuk membuat label, kita kembali ke ArcGIS, masuk pada layer properties dari label, dari data file geodatabase-nya, kemudian pilih tab label, centang label fitur in this layer, kemudian label field-nya adalah kontur. Lakukan pengaturan untuk tipe dan ukuran font, kemudian pada placement properties pilih on the line secara paralel pada kontur yang telah kita buat, kemudian tekan tombol OK untuk mengeksekusi. Nah, untuk pembuatan label yang lebih advance, pada video sebelumnya juga setelah saya sajikan bagaimana membuat label dengan, atau bagaimana membuat penempatan label dengan Maplex Engine Label. Caranya adalah klik kanan pada layer, kemudian properties, pada tab general pilih label engine dari standar menjadi Maplex Label Engine, kemudian tekan tombol OK. Masuk kembali pada pengaturan label kontur, pilih placement properties. Nah, pada Maplex Engine Label banyak pilihan untuk menempatkan label. Gunakan kontur placement, kemudian bisa mengatur tata letak label. Jika sudah, tekan tombol OK. Pastikan sekali lagi ukuran font, kemudian tekan tombol apply. Label sudah diatur. Nah, untuk membuat label bisa dibaca pada AutoCAD. Sebelum kita ekspor, teman-teman bebas melakukan pengaturan label sesuai dengan keinginan. Saya mengaturnya seperti ini saja, reguler. Nah, setelah labelnya siap, langkah selanjutnya adalah buat anotasi atau konversi label menjadi anotasi dengan cara klik kanan, kemudian pilih convert label to annotation. Pada convert label to annotation, store annotation, pilihannya tetap pada in a database, create annotation for all fitur. Kemudian secara otomatis destinasi akan disimpan pada file geodatabase yang telah kita buat dengan keterangan atau anotasi. Kemudian tekan tombol convert. ArcGIS akan mengkonvert label menjadi anotasi. Setelah itu sudah bisa di ekspor anotasi ke AutoCAD dengan cara seperti tadi, Toolbox Conversion Tools to CAD, kemudian export to CAD. Input fitur adalah kontur anotasi. Jangan lupa untuk memastikan tipe AutoCAD sesuaikan dengan yang ada pada komputer teman-teman. Kemudian secara otomatis sudah diarahkan pada file geodatabase yang telah kita buat. Tekan tombol OK. Nah, setelah dikonversi atau setelah diekspor menjadi CAD anotasi yang tadi kita buat, selanjutnya kita coba jalankan. Terlebih dahulu kita buka file kontur yang telah kita konversi ke AutoCAD.
Kemudian buka lagi file kontur klip anotasi atau yang berisi label yang telah kita konversi ke file AutoCAD. Jika akan dirubah warna bisa dipilih, kemudian tekan perintah copy pada keyboard Ctrl C, kemudian pindah pada file kontur. Untuk memasukkan label, klik kanan, pilih clipboard, kemudian pilih paste to original coordinate. Klik, maka label akan disisipkan atau di overlay pada kontur yang telah kita buat. Selanjutnya data ini sudah bisa digunakan untuk menggambar lebih detail atau membuat desain bangunan yang lebih detail sesuai dengan perencanaan. Saya kira cukup mudah bagaimana melakukan ekspor data SHP ke AutoCAD. Diikuti dengan label. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk mendukung terus perkembangan channel ini. Like, share, dan subscribe. Silahkan tulis di komentar apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Sampai berjumpa lagi pada video-video tutorial selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.